Yang mau saya katakan, selama Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan tidak direvisi dan memasukkan tentang Omnibus Law Cipta Kerja sebagai metode membentuk undang-undang atau menyederhanakan undang-undang atau menghilangkan undang-undang, maka Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan pernah sah. Gitu. Jadi si pemerintah dan DPR itu tidak cukup mengikuti tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, ada naskah akademis, ngundang teman-teman buruh, ngundang teman-teman akademisi, ngundang teman-teman jurnalis, masyarakat adat, nggak cukup. Dia harus ubah dulu Undang-Undang 12 2011. Apakah itu mungkin mereka lakukan dalam 2 tahun secara di atas kertas? Nggak mungkin. Kecuali kalau dia mau melakukan pelanggaran lagi. Jadi itu satu poin. Selama Undang-Undang 12 2011 tidak diubah, selama-lamanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan selalu cacat secara formil menurut konstitusi. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjegal ketika ada perubahan terhadap Undang-Undang 12 2011 itu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus melakukan pemantauan dan mendokumentasikan apa saja pelanggaran tadi. Kan di dalam putusan dikatakan, seperti kata Bung Ilham tadi, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan. Jadi peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada sebelum MK harus ditangguhkan, tidak diberlakukan, dan sesudahnya tidak boleh ada yang diterbitkan yang baru. Nah, ketika kita melihat di lapangan bahwa yang sudah ada 4 Perpres dan 4 PP itu diberlakukan, maka kita harus bikin catatan tentang itu. Apalagi kalau kita melihat ada peraturan baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Catatan itu kemudian kita apakan? Menurut saya, catatan itu kita bawa beramai-ramai ke DPR, karena menurut Undang-Undang Dasar 45, cara kita menjatuhkan pemerintah hanya melalui DPR. Kenapa perlu menjatuhkan pemerintah? Karena dia melanggar konstitusi. Sesederhana itu. Iya kan? Gitu. Dan itu adalah jalur yang konstitusional, karena kita nggak lewat jalanan. Undang-Undang Dasar, nanti kalau nggak percaya, nanti di pasal berikutnya akan saya bacakan pasalnya, untuk menjatuhkan pemerintah yang melanggar konstitusi itu melalui DPR. Jadi ke DPR lah kita minta. Kalau DPR nggak mau, berarti DPR melanggar konstitusi. Sampai di situ nanti kita diskusi lagi. Tapi menurut saya, penting untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa apakah, ini kan ujian untuk partai politik, apakah partai politik akan mendiamkan pelanggaran konstitusi dan akan ikut melanggar konstitusi atau tidak. Kalau dia tidak mendengarkan kita, maka dia ikut melanggar konstitusi. Nah, kalau DPR dan pemerintah melanggar konstitusi, negara apaan itu? Nah, disitulah menurut saya partai buruh menjadi penting. Terima kasih. Saya minta Asvin untuk menjelaskan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan di tengah situasi pemerintah yang terus mengupayakan untuk mempercepat revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita sudah pernah melakukan berbagai macam upaya gitu ya, aksi gabungan, dan bikin aliansi, konsolidasi, dan lain-lain. Saya rasa itu kemarin cukup besar ya, aksi penolakan dan spektrumnya juga sangat luas gitu. Tapi bagaimanapun juga ternyata itu belum mampu untuk memaksa negara untuk menghentikan upaya itu. Dan kita juga tahu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana negara memaksakan juga undang-undang revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertambangan, Minerba, dan berbanyak undang-undang. Nah, menurut Asvin, apa langkah yang seharusnya kita lakukan untuk bisa lebih efektif untuk melawan berbagai macam kebijakan negara yang selama ini merugikan kepentingan baik itu buruh, petani, masyarakat miskin perkotaan, kelompok perempuan, dan yang lain-lain. Nah, apa yang usulan atau pandangan Asvin belajar dari apa kelemahan kita kemarin dan apa yang bisa kita lakukan ke depan? Oke,
Baik, ngomong-ngomong saya untuk jawab pertanyaan ini ada berapa menit ya? Bisa Mas panjang, Ilham? silakan Oke, ditahan. Kita silakan. panjang. Oke, Kita oke. waktu kita panjang. Oke, saya mau jawab dari hal yang teknis, tapi pada akhirnya akan melahirkan suatu yang sangat strategis. Kita harus menyadari sebetulnya putusan MK itu bilang apa sih supaya kan kita kan cuma akrab bahwa putusan MK ini mengatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bisa jadi sah kalau mengikuti pembentukan perundang-undangan, begitu kan? Nah, tapi sesungguhnya apa sih esensinya? Saya mau bacain beberapa paragraf, saya ada PPT, tapi nanti saya bagiin aja kepada teman-teman. Nah, jadi intinya yang pertama MK bilang begini, semua, dan ini ada di halaman 394, poin 3.17.9, jadi teman-teman bisa cek juga di putusannya. Semua tahapan dan standar yang udah diuraikan sama MK gitu ya di dalam undang-undang untuk membentuk undang-undang itu akumulatif, jadi harus dipenuhi semua. Jadi kalau tahapannya ada 4, nggak bisa pemerintah menghilangkan satu aja. Kemudian Mahkamah bilang begini, artinya cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar gitu. Nah, kemudian dia bilang lagi, dengan demikian apabila Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, Undang-Undang 11 2020, dimaksudkan sebagai pembentukan undang-undang baru, maka format dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan undang-undang baru yang ada di mana? Di dalam lampiran kedua Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan atau 12 2011. Kemudian di halaman 401 di poin pertimbangan 3.18.1.7 dikatakan bahwa pengujian formil itu harus didasarkan pada undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan, yaitu tadi Undang-Undang 12 2005. Nah, kemudian dia termasuk di dalamnya tentang penyusunan undang-undang gitu. Nah, kemudian dia katakan lagi di halaman 401, oleh karena itu penyimpangan atas tata cara pembentukan suatu undang-undang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara nyata disebutkan pula dalam penjelasan umum 11 2020 tidaklah dapat dibenarkan. Jadi tidak dapat dibenarkan ini penyimpangannya. Bahwa berkenaan dengan persoalan lamanya waktu dalam membentuk suatu undang-undang sebagaimana dikatakan dalam penjelasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk menyimpangi Undang-Undang Dasar 45 tentang tata cara pembentukan undang-undang. Nah, karena itu, pada intinya kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa terlepas dari definisi Omnibus Law, penting bahwa Mahkamah menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam upaya menyederhanakan undang-undang, menghilangkan berbagai tumpang tindih undang-undang, atau mempercepat proses pembentukan undang-undang, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku, dan bla 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 bla. Kemudian dia katakan diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi. Artinya dia katakan pada akhirnya metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi dalam undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya metode Omnibus Law Cipta Kerja tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan atau Undang-Undang 12 2011. Yang mau saya katakan, selama Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan tidak direvisi dan memasukkan tentang Omnibus Law Cipta Kerja sebagai metode membentuk undang-undang atau menyederhanakan undang-undang atau menghilangkan undang-undang, maka Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan pernah sah. Gitu. Jadi si pemerintah dan DPR itu tidak cukup mengikuti tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, ada naskah akademis, ngundang teman-teman buruh, ngundang teman-teman akademisi, ngundang teman-teman jurnalis, masyarakat adat, nggak cukup. Dia harus ubah dulu Undang-Undang 12 2011. Apakah itu mungkin mereka lakukan dalam 2 tahun? Secara di atas kertas, nggak mungkin. Kecuali kalau dia mau melakukan pelanggaran lagi. Jadi itu satu poin. Selama Undang-Undang 12 2011 tidak diubah,
selama-lamanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan selalu cacat secara formil menurut konstitusi. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjegal ketika ada perubahan terhadap Undang-Undang 12 2011 itu. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua, kita harus melihat, melakukan pemantauan dan mendokumentasikan apa saja pelanggaran tadi. Kan di dalam putusan dikatakan, seperti kata Bung Ilham tadi, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan. Jadi peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada sebelum MK harus ditangguhkan, tidak diberlakukan, dan sesudahnya tidak boleh ada yang diterbitkan yang baru. Nah, ketika kita melihat di lapangan bahwa yang sudah ada 4 Perpres dan 4 PP itu diberlakukan, maka kita harus bikin catatan tentang itu. Apalagi kalau kita melihat ada peraturan baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Catatan itu kemudian kita apakan? Menurut saya, catatan itu kita bawa beramai-ramai ke DPR, karena menurut Undang-Undang Dasar 45, cara kita menjatuhkan pemerintah hanya melalui DPR. Kenapa perlu menjatuhkan pemerintah? Karena dia melanggar konstitusi. Sesederhana itu. Iya kan? Gitu. Dan itu adalah jalur yang konstitusional, karena kita nggak lewat jalanan. Undang-Undang Dasar, nanti kalau nggak percaya, nanti di pasal berikutnya akan saya bacakan pasalnya. Untuk menjatuhkan pemerintah yang melanggar konstitusi itu melalui DPR. Jadi ke DPR lah kita minta. Kalau DPR nggak mau, berarti DPR melanggar konstitusi. Sampai di situ nanti kita diskusi lagi. Tapi menurut saya penting untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa apakah ini kan ujian untuk partai politik. Apakah partai politik akan mendiamkan pelanggaran konstitusi dan akan ikut melanggar konstitusi atau tidak? Kalau dia tidak mendengarkan kita, maka dia ikut melanggar konstitusi. Nah, kalau DPR dan pemerintah melanggar konstitusi, negara apaan itu? Nah, disitulah menurut saya Partai Buruh menjadi penting. Terima kasih.